Ya Allah, ya. Ada sajadah sudah digelar, ada apa itu, nggak mau main pakai, dia tahu siapa dulu nih, punya siapa dulu. Kalau udah mau, saya pernah ada sholat ini, orang ini mengerti ini, sholat di samping saya ada sajadah, rupanya sajadahnya sajadah masjid, nggak ada orang yang punya, katakanlah sajadah masjid yang digelar begitu. Ada orang yang mau sholat di sajadah itu, saya sholat di sampingnya, ketika sudah qomat, kosong, Pak, ini silakan maju, yang belakang maju. Tapi yang maju ini bagus, sajadahnya dilipat dulu. Saya nggak pakai Pak, takut ada yang punya, katanya begitu. Nah itu bagus sih, tapi kalau ada penjelasan, nggak apa-apa Pak, itu untuk umum punya masjid. Ya baru jelas namanya kalau begitu kan. Ini orang itu nggak mau dia, dilipat itu sajadahnya. Tapi kalau terus dia tidak mau masuk ke sajadah itu kan, sab jadi kosong kan. Nggak boleh, mesti maju, mesti diisi, tapi dilipat dulu. Kalau ada orang main pakai aja, itu namanya kurang hati-hati. Sepele Bapak Saudara sekalian rahimakumullah, tapi ya Allah luar biasa. Nah itulah wara, itulah hati-hati. Makanya Syaikh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani itu akhirnya diangkat derajat kewaliannya di sisi Allah sejak berada di pesantren. Masih muda, masih di pesantren, dan luar biasa Pak. Katanya kalau berangkat ngaji, dari tempat dia tinggal berangkat ngaji, itu setiap ketemu pohon, berhenti di bawah pohon itu baca Yasin 1 kali. Ketemu pohon lagi berhenti dulu, baca Yasin 1 kali. Lah kalau ketemu 10 pohon berarti 10 kali baca Yasin Pak. Kalau mau ngaji jam 9 mulai, berangkat jam berapa dia? Jam 6 udah berangkat mungkin ya. Iya Pak. Nah kalau kita tahu ini jam 8 mau ngaji, berangkatnya jam berapa? Setengah 9. Wah ntar dulu masih belum, Ustadznya belum datang. Biasanya Ustadz Haji Sapuri mengumumkan, ya Ustadz sudah sampai di tempat, baru. Ya Rob, ada yang begini Pak, ada yang kesindir berarti ini. Hadirin rahimakumullah, itu Syaikh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, lihat, mau setiap ketemu lah, dia akan ketemu berapa pohon itu. Makanya dengan tingginya takarrubnya kepada Allah semacam itu, dikasih derajat mulia di sisi Allah. Apa yang terjadi itu kewaliannya di pesantren. Saya pernah di pesantrennya beliau ini ya, Cangaan Bangil itu, Pasuruan itu ya. Itu pesantren tua di sana. Ya pada saat itu kiainya Kiai Khalili, Cangaan Bangil itu, saya sedang di pesantren itu, dicerita. Insyaallah di sana itu ada sumur Pak. Di tengah pesantren itu sumur, galinya, yang gali ini Syaikh Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, beliau yang menggali. Musim kemarau, di samping pesantren ini kira-kira 50 meter mungkin itu ada sungai besar. Wah, itu airnya luar biasa besar itu. Arusnya itu kuat itu. Ada jalan, ada turun, ada itu, insyaallah itu suka banyak orang yang hanyut-hanyut begitu, memang ada yang anak-anak. Itu terjadi musim kemarau. Air sungai ini kering, sekian lama kering. Sungai itu kan di bawah itu kering. Ya sudah, kerepotan orang secangaan itu Pak, sebangil itu kerepotan, nggak ada air. Ini Syaikh Khalil menggali sumur dengan golok. Dengan golok Pak, biasanya kan linggis, cangkul ya, alat-alat gali, apalagi sekarang gali gampang sekali, mesin. Ya, itu pakai golok. Gimana gali pakai golok? Tapi apa yang terjadi? Sebegitu sedalam 3 meter. Ya, 3 meter lumayan juga ya. Sedalam 3 meter itu keluar air, itu diambil oleh orang secangaan Bangil itu nggak habis-habis. Bayangkan, sedangkan sungai yang turun jauh itu kering, ini di atas gali sumur keluar air.
Allah, ini keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala ini. Makanya sejak di pesantren itulah sudah tampak kewalian beliau ini. Makanya lihat sampai sekarang makamnya nggak pernah sepi 24 jam dari tahun ke tahun. Orang dari tempat yang jauh tertarik, pikirannya ingin datang. Ingin memohon keberkahan pada Allah di tempat tersebut. Bacaan Quran tidak pernah berhenti 24 jam. Dari hari ke hari selama-lamanya. Ya Allah. Ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita lihat, ya, mulai daripada kehati-hatiannya terhadap dosa, sekalipun dosa kecil. Apalagi zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Saudara sekalian. Iya, kalau dulu kita rentan ketemu dosa itu di luar rumah. Makanya dulu kita dilarang sama orang tua kita jangan keluar rumah, gitu kan? Malam-malam jangan keluar rumah. Kenapa ya? Itu rentan dengan fitnah, rentan dengan dosa, rentan dengan bahaya di luar rumah. Nah sekarang dosa dianterin ke dalam rumah. Betul? Iya, dianterin ke kamar kita, Pak. Nah, iya, kalau dulu ilzam baitak, kata Nabi itu. Bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Nabi Abdullah bin Umar, dzukiratil fitnah. Ketika kami duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi bercerita tentang fitnah. Nah, ketika kalian merasa tidak tentram, tidak aman, ketika duduk tidak tahu siapa di sebelah kanannya, siapa di sebelah kirinya, tempat tersebut aman atau tidak. Nah, pada saat itu sudah ya rentan dengan fitnah. Dalam hadis itu dikatakan, akhirnya begitu Nabi panjang cerita tentang fitnah ini, sahabat bertanya, ya Rasulullah, seandainya kami hidup di masa semacam itu, kami harus bagaimana? Nah ini pertanyaan kita diwakili oleh sahabat. Kalau sudah sampai kepada masa semacam itu, maka Nabi mengatakan, ilzam baitak, tetaplah engkau di rumah. Nah ini orang-orang tua kita dulu akhirnya begitu, jangan banyak keluar rumah. Pesannya seperti itu, Pak. Ya kalau sekarang ya Allah, nggak perlu kita keluar rumah karena dosa diantar ke rumah. Maka bagaimana caranya sekarang untuk mengcover situasi yang semacam itu? Bil imani wat taqwa. Kalau masih mau ingin terhormat, bil imani wat taqwa. Kalau masih ingin menjadi khairul mukmin, harus bil imani wat taqwa. Makanya dalam ya dikatakan qaddimah itu saya tadi itu, Pak, ya alladzi akrama ibadahu bil imani wat taqwa. Allah akan memuliakan hambanya itu dengan iman dan takwa. Kalau beriman ya aman, Pak. Iya, tapi kalau kurang bagus imannya, kemudian dia tidak keluar rumah, oh masih rentan. Iya, sekarang itu untuk menghancurkan orang itu tinggal pencet remote dari kamar kita, betul? Sekarang itu untuk mengetahui ada terjadi apa, orang itu di sana sedang apa, tinggal buka HP, karena di sana ada CCTV yang kita tinggal buka HP, betul? Iya, tahu kita. Inilah yang harus kita saling berpesan di antara kita, Bapak, saudara-saudara sekalian, agar kita mencapai khairul mukmin. Ya, ini di antaranya ya. Baik, mungkin sisa waktunya kurang lebih ada 10 menit barangkali, Pak. Ya, silakan ditambahkan. Ya, ini kajian fikih, jadi hadisnya hadis Nabi SAW dalam bab fikih. Ya Pak, masih mungkin silakan angkat tangan kalau ada yang menambahkan ilmunya, Pak, silakan untuk
ya saling sedekah ilmu terhadap kita, terhadap sesama ya, kawan. Ya baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan mengenai kalau kita setiap berbuat sesuatu itu harus didahului dengan yang kanan. Ya baik. Terus bagaimana saja apabila ada orang yang kidal? Oh iya. Yang kidal itu kan kalau dengan kanan maka iya. kalau kita ke kiri. Gitu. Oh iya Pak. Ya. Gimana? Ayo Masya Allah ya, tadi belum sampai ke situ ya, betul. Terima kasih Pak. Nah ini manfaatnya pertanyaan itu begitu, lebih luas ya. Jadi apa yang saya sampaikan belum tentu sampai kepada pertanyaan itu. Iya betul, kadang-kadang ada orang itu aktifnya kiri ya. Kekuatannya itu ada di kiri dia. Nonjok itu paling kuat yang kiri dia. Ngangkat barang apa itu yang lebih aktif itu pokoknya kiri dia. Tetap Pak. Artinya tidak ada pengecualian, misalnya makan harus kanan, minum harus kanan, kecuali yang kidal nggak ada itu begitu ya. Iya tetap namanya makan minum diusahakan kanan Pak. Tapi kalau dia nulis misalnya memang dari dulu nulisnya kiri ya, suruh ganti kanan ya nggak bisa, nggak bakal bisa, nggak jadi nulisnya ya, jadi gimana ya, rusak. Ya sudah nulisnya kiri nggak apa-apa begitu. Tapi kalau sudah ditentukan kayak makan minum itu tetap Pak harus diusahakan kanan itu. Makanya kalau tutup botol tadi itu ya silakan membukanya dengan kanan, tapi jangan diangkat dengan kiri ke mulut kita itu, meminumnya itu Pak buka dengan kanan, botolnya itu taruh pegang lagi dengan yang kanan, baru tetap kanan kita. Bayangkan buruk sekali orang makan minum dengan kiri itu karena syaitan itu. Coba kan buruk sekali Pak. Jadi enggak, kidal itu ya tetap ya. Karena begini nanti kalau yang dianjurkan kiri bagaimana Pak? Ya orang enak kalau dia cebok dengan kiri karena memang aktifnya kiri, bagi dia enak gitu. Ya. Nah, dia aktifnya begitu Pak. Jangan-jangan kebalik. Makan kiri cebok. Dah, boleh itu lebih parah lagi daripada ceboknya kanan Pak. Enggak bisa. Iya betul itu ya. Jadi ada orang yang memang aktifnya itu kiri. Iya, potong kuku itu ya. Potong kuku ya tangan kanan dulu. Nah ini coba ngambil gunting kukunya kan kanan, langsung aja kiri yang dipotong duluan. Iya coba ngambil sih silakan kanan. Tapi potongnya yang kanan dulu ya, jangan kiri dulu, kanan dulu Pak ya Rob ya. Kemudian memberi, menerima. Makanya kalau anak-anak kita itu sama ibunya kadang-kadang dia tangan manis gitu ya. Nah itu ajaran ini ya Pak. Hadis itu luar biasa, ajaran agama luar biasa, biasakan. Saya kurang tahu mungkin orang yang kidal itu karena kurang diarahkan begitu dari kecil atau bagaimana itu Pak. Apa memang udah kejadian begitu ya? Bawaan ya. Iya. Ya sudah, tapi tetap kalau sudah dianjurkan kanan itu tayamun. Ingat kalau orang ya ada yang di sini yang aktif kiri Pak. Ada yang aktif kiri. Itu kalau dibahas banyak semacam ini, dia akan ya membiasakan kan. Ya nanti walaupun dia kidal, dia tetap dia tidak enak. Kalau makan minumnya itu dengan kiri. Kenapa? Karena ilmunya yang menuntun dia Pak. Iya ya, adapun ngangkat barang berat, apa yang namanya mengangkat barang berat dengan kanan nggak bisa ya, kiri silakan. Makuk kadang-kadang ya, makuk tukang-tukang tuh gergajinya kiri ya, apa itu kiri ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang makan khususnya makan minum ya, yang pakai langsung ada khusus masalahnya itu, ada hadis khususnya ya. Mungkin itu ya antaranya ya. Baik, Masya Allah ya. Baik Ustaz. Baca yasinan tangan kiri karena ini menjamin. Oh iya juga. Iya. Kalau cara memimpin yasin. Oh iya.
ada ini kita hafal jadi supaya hafal jangan ini jadi kan ini Iya Pak. tidak boleh. Iya Pak, sama. Megang Quran kalau bisa kanan. Al-Quran kan yang pegang ya. Bukan berarti sampai dosa, itu tidak. Iya, megangnya kiri, enak kiri. Nanti ketika buka, kanannya yang buka, iya kan? Karena pegang kiri, kanannya yang buka. Pada saat membuka, ya, pada saat membuka silakan buka dengan kanan, pegangnya dengan kiri, ya, supaya nanti bukan kiri, dibuka dengan kanan, tapi balik ke tangan kanan lagi. Ya kecuali pas pegel, apa ya namanya pegel ya, nggak kuat tuh berat, Al-Qurannya gede, tangan kiri, pakai kanan ya gantian. Ya. Tapi kita kan paham gitu, seharusnya yang afdol yang mana sih gitu. Yang seharusnya itu yang mana? Ada kalau orang tidak paham barangkali ya ngasal Pak. Seperti ketika meletakkan Al-Quran atau tulisan-tulisan lafaz Allah dan sebagainya, itu kadang-kadang orang kan ngasal itu. Ya, jadi ditaruhnya di bawah. Setahap dengan kaki. Saya pernah Jumatan itu ya lihat orang itu baca Quran, ya dengkulnya diangkat begitu, dia baca, ditaruh aja di bawah Pak, di depan kakinya. Paham ya? Di depan kakinya itu. Wah, jangankan Al-Quran langsung Pak, apa saja ada bertuliskan Bismillah di undangan, bikin undangan nggak usah pakai Bismillah, langsung saja. Kenapa? Karena undangan kalau udah selesai dipakai, selesai undangan dikemanain itu? Buang Pak. Kalau udah tahu semacam itu, kalau enggak, wah ini undangan ada Bismillahnya, robek Bismillahnya lah, buang undangannya, ambil itu lafaz Bismillah, bakar atau mungkin taruh di tempat yang tinggi. Itu kalau dalam tadi malam pembahasannya itu Pak, Irsyadul Ibad, saghara ismallahi ta'ala wa sakhira ismallahi ta'ala, merendahkan nama Allah, dan termasuk Asmaul Husna itu 99 itu semua, atau nama Nabi au Nabi sama. Kalau masuk kamar mandi kita paham nggak mungkin ya Nabi sampai cincinnya saja ditaruh sebelum masuk kamar mandi. Iya Pak. Nah, ya. Nah, jadi pegang Al-Quran, Yasinan itu pakai kanan, megangnya kanan. Ya, ya baik. Apa itu Pak? Surat berharga. Quran ya, Quran rusak nih. Iya. Iya betul itu. Itu problem juga Pak. Itu enggak, kalau dia masih ada tulisan Al-Qur'annya, robekan kecil saja, itu jangan sampai berserakan di bawah, di tanah. Yang dibiarkan, diambil Pak. Bahkan kalau mau Imam Nawawi itu menganjurkan, itu berwudu dulu. Walaupun robekan kecil. Iya, kalau nggak bisa berwudu, cari anak kecil. Jangan kita yang ngambil, itu ada Al-Quran, tolong ente ambil ya, kamu ya nak ya, adek ya ambil ya, taruh sana. Bahkan yang lebih bagus lagi, sampai-sampai supaya terhormat betul itu Al-Quran, suruh ngaji dulu. Ambil itu, ayo kita baca. Wah, dah taruh sana. Coba, jadi ini bukan lembaran biasa, bukan kertas biasa, bukan. Jadi kalau Quran udah rusak, jadi bagaimana? Dihilangkan tulisannya, itu baru Pak. Caranya bagaimana? Dibakar. Tapi niat bakarnya jangan niat menghina, mengamankan. Atau dibuang ke sungai, ya. Tapi ngeri ini kalau buang ke sungai ini Pak. Yang aliran airnya ya deras, kuat, dia kebuang, ya jadi aman. Mungkin di sana nanti hancur, hilang kan? Ya itu lebih baik Pak. Ya kalau yang bagus ya dibakar, itu berserakan. Saya pernah masuk suatu masjid tua memang itu di pojokannya itu ada lemari cukup besar, itu ada
karung, ada plastik. Itu Quran-Quran yang hancur itu. Dilemariin itu. Ditaruh lemari itu, dibungkus di plastik itu. Berplastik-plastik itu. Rupanya Quran-Quran yang sudah rusak-rusak itu. Ya, bagus itu semacam itu. Tapi ya pemandangannya jadi jelek. Iya. Ya, jadi nggak rapi itu, Pak. Ya kalau kita telaten ya bakar. Dan bakar itu kan habis itu tulisannya kan. Nah itu nggak masalah itu. Karena sudah tidak, ketika sudah habis tulisannya, ya aman sudah, Pak. Iya, jangan terus dengan abunya itu, wah ini abu Al-Quran ini enggak ya? Enggak, kalau sudah jadi abu namanya abu, Pak. Apalagi kadang-kadang bakaran abunya itu diyakini jadi obat, akhirnya direndam, diminum. Ya, ini enggak ada itu ya. Iya dibakar, Pak. Yang bagus itu dibakar aja. Iya, niat mengamankan. Jadi hilang tulisannya, jadi debu dia. Iya. Ya, adapun dia merasa misalnya debunya ini supaya nggak diinjek-injek orang, ya karena itu jangan di jalanan gitu kan ya, misalnya ya itu lebih hormatnya dia lagi dia. Jadi kebun apa di mana yang aman ya. Iya, Pak. Sebenarnya bukan Al-Qur'an semata Al-Qur'an, pokoknya tulisan orang, tulisan kita sendiri, bismillah misalnya, Pak. Ya itu tadi seperti itu, Pak. Ada undangan itu pakai, walaupun Latin, Pak. Undangan enggak usah lah, langsung saja. Ya kalau mau assalamualaikum ya mendingan dia assalamualaikum. Tapi kalau sudah ayat Quran, wah itu bismillah itu ya. Banyak sekali ya. Bahkan sebenarnya ada juga itu larangan, tapi ini umum sekali, Pak. Itu di kuburan nisan, batu nisan, itu ditulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul? Ya, ya kalau memang dia aman sih mungkin tidak akan terinjak-injak orang. Tapi saya pernah itu di kuburan, batu nisannya itu turun. Ya begitu ada orang meninggal lewat, wah udah main langkain aja udah. Betul. Nah, ini akhirnya ada juga ulama yang membahas itu mendingan nggak usah ada bacaan innalillahi. Kalau nama orangnya saja iya dah. Almarhum siapa, wafat tahun sekian, lahir tahun sekian, wafat tahun sekian. Kenapa? Karena innalillahi wa inna rajiun itu ayat Quran. Ditulis semacam itu ada di bawah. Ya khawatir dilangkah-langkahin orang seperti itu, Pak. Nah, ini pembuatnya ini, Pak. Itu jangan merasa bagus itu batu nisan dibaca ditulis innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan, innalillahi itu perintahnya bukan untuk ditulis di batu nisan, tetapi kita baca dan kita kaji. Betul tidak? Kalau perlu jadi wiridan. Nah, ini yang nggak mungkin nih. Kenapa? Karena ketika membaca innalillahi kita ingat Allah, ingat kematian. Betul? Kalau di masjid ngumumin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Sayyidina Ali, itu ahsanul muallim. Itu guru yang mengajarkan, menasihati kita yang paling bagus. Jadi innalillahi itu jadi nasihat, jadi guru. Ya iya sih, orang kalau datang ke kuburan ada tulisannya yang tadinya tidak baca jadi baca gitu ya. Ya kalau mau begitu tulis di pintu kuburannya aja dah, di pintu gerbangnya yang tulis di tinggi di atas innalillahi wa inna ilaihi, cukup lah ya. Mau tulisnya di atas, wah itu masih terhormat itu, Pak. Ini masanya ditulis ditaruh di bawah. Kadang-kadang didudukin orang batu nisannya, Pak. Iya kan? Dudukin. Ada bacaan innalillahi dan ayat Al-Quran. Allah, ini Masya Allah ya. Kita duduk di atas kuburannya aja, berdiri di atas kuburannya aja nggak boleh. Ya. Ya itu ya antaranya ya. Jadi diamankannya dengan dibakar saja, Pak. Tapi dibakarnya hati-hati, memang betul-betul habis. Kalau dibakar langsung ditaruh ke api besar gitu, Pak. Masih begitu apinya mati, itu masih ada yang belum kebakar itu dicek, diperiksa itu, takut masih ada sisa-sisa yang ada tulisannya, nanti malah berserakan nggak karuan. Iya, ya betul, Pak. Mungkin ada yang lain atau cukup, Pak? Ya cukup ya, ya baik. Mungkin saya cukupkan sekian. Ya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, rahimanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.